Shalom Jemaat Cinta 78, selamat pagi. Saya belum mendengar semangatnya dengan penuh hati. Shalom Jemaat Tuhan, selamat pagi. Kita bersuka cita saat pagi hari ini kita kembali di hadapan Tuhan. Kita kembali bersama-sama meninggikan nama Tuhan. Apapun keadaan kita saat ini, walaupun kita beribadah tidak secara langsung, kita beribadah secara online, namun kita percaya Tuhan yang kita sembah tetap sama. Dia hadir, Dia melingkupi setiap kita dimanapun kita berada. Kita menaikkan pujian di hadapan Tuhan Allah Roh Kudus. Penuhi
saat deklarasi kemenangan kami Tuhan, bahwa nyanyian pujian layak bagimu Tuhan, pengagungan, penghormatan layak diberikan kepadamu Tuhan. Biarlah setiap kami, dimanapun kami berada Tuhan, walaupun kami tidak dalam satu ruang yang sama, namun kami dalam satu frekuensi yang sama, yaitu di dalam hadiratnya Tuhan. Kami percaya bahwa roh puji-pujian, roh menyembah Tuhan melingkupi setiap jemaatmu dimanapun berada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji memuliakan namamu. Di dalam satu nama kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Kita percaya setiap penyembahan kita di hadapan Tuhan boleh menyenangkan hatinya Tuhan, boleh berkenan di hadapan Tuhan. Dan biarlah saat pagi hari ini dengan penuh antusias kita terus mau tinggikan nama Tuhan, kita mau terus agungkan nama Tuhan, kita mau naikkan pujian, satukanlah roh kami ya Tuhan.
kita percaya bahwa dengan Roh Kudus tercurah, bangsa-bangsa boleh dimenangkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Bila kita siapkan hati kita, pikiran kita di hadapan Tuhan, untuk kita ditegur, untuk kita diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Roh Kuduslah yang menjadi sahabat terbaik atas hidup kami, yang menegur kami, mengingatkan kami Tuhan. Bila kami buka hati kami buka hati kami untuk terima kebenaran firman-Mu Tuhan. Bila Roh Kudus-Mu leluasa bekerja atas hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Tempat ini
Saya serahkan kepada hamba-Nya. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Kami sangat bersyukur hari ini Tuhan, kami boleh beribadah kepada-Mu walaupun hanya di rumah masing-masing, tapi kami percaya kuasa-Mu tak terbatas. Dan saat ini juga kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapilah hamba-Mu dan urapi kami semua akan mendengarkan firman-Mu. Dalam kebenaran firman datang daripada Tuhan dan memberkati kami semua. Dan biarlah kuasa Tuhan di hari ini memberkati, melindungi dan menjaga kami, membuat kami lebih mengerti tentang kebenaran-kebenaran firman-Mu. Kami siap mendengarkan firman-Mu dan kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Puji Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita boleh beribadah kepada Tuhan. Hari yang spesial di mana kita merayakan Pentakosta atau pencurahan Roh Kudus. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Medi Lombogia sebagai Gembala Jemaat GBI Cinta 78 Tangerang. Saya dipercayakan untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan hari ini tentu kita akan bicara tentang pencurahan Roh Kudus. Dan kita akan baca kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat yang keempat. Mari kita baca bersama-sama. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Pentakosta artinya hari ke-50 setelah Paskah, dan dikaitkan dengan gereja, yaitu pencurahan Roh Kudus. Ini sesuatu hal yang luar biasa, di mana Allah datang dalam rupa Roh Kudus, Allah Roh, yang telah dijanjikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita mulai peristiwa-peristiwa yang luar biasa. Yang pertama, Allah datang jadi manusia, itu pribadi Yesus. Dia mati di kayu salib karena dia menyerahkan nyawanya untuk penebusan dosa. Dia bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dia mengambil nyawanya kembali. Dia menyatakan dia Allah. Dia naik ke surga. Dia menyatakan dia Allah yang sanggup. Karena dia dari surga, dia turun ke dunia dan dia bisa naik ke surga. Dan dia berjanji kepada murid-muridnya dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Dia pergi untuk menyediakan tempat bagi mereka yang percaya kepadanya. Setelah tempat itu selesai, maka dia akan datang kedua kali untuk menjemput orang-orang percaya kepadanya dan kembali berada di surga bersama-sama dengan Allah sendiri. Oleh sebab itu, setelah Yesus naik ke surga, apa yang dia minta kepada Bapa, yaitu Roh Kudus. Mengapa perlu Roh Kudus? Karena kita tahu bahwa di dalam dunia ini, bahwa manusia dalam mengerjakan keselamatan itu, ada satu oknum yang tidak senang, yaitu kuasa atau roh-roh jahat di udara, yaitu kuasa iblis. Manusia perlu bantuan, manusia butuh pertolongan. Oleh sebab itu, Yesus berkata, aku akan pergi kepada Bapa dan aku akan mengutus atau minta kepada Bapa Roh Penolong. Bapak Ibu Saudara kasih yang Tuhan, peran Roh Kudus sangat luar biasa. Kalau Yesus berkata di dalam Yohanes pasal yang ke-16
ayat 7 sampai 15. Kita baca di situ bersama-sama. Dikatakan demikian, ini perkataan Yesus. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan mengisapkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberikan kepadamu apa yang diterima, memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Puji Tuhan. Roh Kudus datang ke dalam dunia ini sebagai penghibur, sebagai penolong. Dan Roh Kudus yang membawa kita dari kebenaran menuju kepada seluruh kebenaran. Dikatakan di situ bahwa Roh Kudus yang mengisapkan dunia, Roh Kudus yang akan memberikan pengertian kepada manusia. Ada hal yang kita lihat di situ, bahwa Roh Kudus akan membuat manusia untuk berubah, untuk boleh percaya kepada Tuhan. Dikatakan dalam ayat yang kita baca tadi, dia mengisapkan dunia akan dosa, akan kebenaran, dan akan penghakiman. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jadi begitu penting peranan Roh Kudus dalam dunia ini. Dalam gerejanya, Roh Kudus memimpin kita sebagai umat-umatnya yang percaya kepada Yesus untuk hidup dalam kebenaran dan kepada kebenaran. Dan Yesus berkata di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-8, dikatakan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Jadi kita melihat peran Roh Kudus sangat luar biasa. Roh Kudus akan memampukan kita untuk melakukan hal-hal yang besar dan luar biasa. Dan saat ini dia lagi bekerja dalam kehidupan manusia. Dia lagi bekerja berkarya untuk memberi pengertian kepada manusia tentang keselamatan itu. Bahwa keselamatan itu hanya ada dalam Yesus Kristus Tuhan. Dalam situasi seperti saat ini, dalam virus COVID-19 atau virus Corona, membuat gereja-gereja tidak bisa beribadah di gedung. Hanya bisa beribadah di rumah masing-masing. Dan firman Tuhan disampaikan lewat online. Dan kita tahu seberapa banyak orang mendengar tentang hal-hal demikian. Ada yang percaya, ada juga tidak. Tapi kita tahu dan kita percaya bahwa Roh Kudus sekarang lagi bergerak. Roh Kudus sekarang lagi bergerak kepada setiap manusia untuk menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah juru selamat, sehingga manusia bisa masuk dalam kerajaan surga. Karena itu peran Roh Kudus. Dalam karya keselamatan kita tahu bahwa Allah Bapa merancangkan keselamatan. Allah Anak, yaitu Tuhan Yesus Kristus, menggenapi karya keselamatan itu di kayu salib. Dan Allah Roh Kudus memberitakan kabar keselamatan itu. Lewat siapa? Lewat gereja Tuhan. Dikatakan tadi di dalam
Kisah Rasul pasal yang 1:8. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Jadi Roh Kudus memakai kita sebagai orang percaya kepada Yesus untuk bergerak menjadi saksi. Karena tanpa Roh Kudus tidak mungkin kita menjadi saksi. Karena hanya Roh Kudus yang menggerakkan orang untuk ada keberanian menyampaikan kebenaran dan kebenaran itu. Karena dikatakan tadi roh kebenaran. Manusia bisa menyampaikan hal yang baik, tapi manusia tidak bisa menyampaikan yang benar kalau bukan dikaruniakan oleh Roh Kudus. Oleh sebab itu dikatakan kita dituntun dan diajar oleh Roh Kudus, yaitu roh kebenaran. Tetapi kita melihat saat ini memang banyak terjadi tentang karunia-karunia. Mungkin ada yang salah pergunakan masalah karunia. Tetapi di sini yang ditekankan sebenarnya bukan masalah karunia, tetapi perubahan hidup. Bagaimana orang yang dipenuhkan dengan Roh Kudus, maka orang itu harus berubah. Berubah cara berpikir dia. Dia tidak lagi memikirkan hal-hal yang bersifat fana, tapi dia memikirkan bersifat hal-hal rohani. Karena Roh Kudus yang menuntun kepada kebenaran demi kebenaran. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, Roh Kudus tidak pernah memaksa. Roh Kudus hanya membuat pengertian kepada kita, cara berpikir kita. Dikatakan dalam Roma pasal 12 ayat yang kedua, dikatakan berubahlah. Dan bagaimana kita harus mencari tahu mana kehendak Allah, apa yang baik, apa yang benar dan berkenan kepada Allah. Roh Kudus hanya menuntun kita kepada kebenaran demi kebenaran. Dia mengubah pola pikir kita. Itu pekerjaan Roh Kudus. Tetapi yang merubah hidup kita, tindakan kita adalah pribadi kita sendiri. Oleh sebab itu banyak orang minta didoakan supaya berubah, tapi dia tidak pernah berubah. Mengapa? Karena dia tidak mengambil langkahnya untuk berubah. Roh Kudus mengingatkan, mengisapkan, membuat pengertian mana yang benar. Dan kita sebagai manusia, kita harus mengambil tindakan untuk berubah. Tentu dalam perubahan kita meninggalkan apa yang Tuhan tidak kehendaki. Hal-hal yang negatif, hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan kita tinggalkan. Dan kita melakukan hal-hal yang benar. Orang yang menyatakan bahwa dia percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dia juga harus menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia harus hidup dalam kebenaran. Karena Yesus berkata, barang siapa yang mengasihi aku, dia harus mengikuti perintah-perintahku. Dan firman Allah juga berkata dalam Yohanes, 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-17, dikatakan demikian. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kalau kita percaya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita harus menuruti perintah-perintahnya. Kita harus melakukan kehendaknya. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang mengikuti, yang menuruti kehendak Tuhan akan hidup selama-lamanya. Kita kembali kepada pembicaraan kita tentang pencurahan Roh Kudus. Roh Kudus telah tercurah kurang lebih 2000 tahun yang lalu di loteng Yerusalem. Dan kita melihat murid-muridnya menerimanya. Dan diberikan suatu kemampuan bagi mereka untuk bersaksi. Dan mereka bersaksi. Sehingga kita melihat terjadi kegerakan yang luar biasa. Banyak orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan Roh Kudus tetap ada sampai saat ini. Dia bekerja dalam kehidupan kita. Dia bergerak dan terus bergerak. Sampai di mana satu waktu di mana Tuhan Yesus akan datang pada kali yang kedua untuk menjemput gerejanya. Oleh sebab itu, sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan, saya mau sampaikan bagi kita semua yang ada dimanapun di rumah, yang mendengarkan firman ini, Roh Kudus datang ke dalam dunia ini
untuk menginsafkan manusia, supaya dia tahu siapa jalan kebenaran dan kehidupan. Dan Roh Kudus juga yang menolong, menghibur, menguatkan, dan memampukan. Dan Roh Kudus juga yang akan membawa kita, menuntun kita kepada kebenaran demi kebenaran, sehingga kita tahu apa itu yang benar dan apa yang tidak benar. Yang tidak benar kita tinggalkan dan kita mengikuti yang benar. Yesus berkata juga dalam Matius pasal 7 ayat 21, bukan setiap orang yang berseru-seru Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga. Banyak orang berkata, bukankah aku yang berdumua demi namamu, mengusir setan demi namamu? Tapi Yesus katakan, hai kamu pembuat kejahatan. Jadi setiap orang yang hidup dalam kejahatan, hidup dalam dosa, berarti dia belum menerima Roh Kudus, belum menerima kebenaran. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, lewat kebenaran hari ini, saya sampaikan bagi kita semua, mari Roh Kudus yang telah datang kepada kita, kita siapkan hati kita, biar dia bergerak terus dalam hidup kita. Sekali lagi saya mau katakan, Roh Kudus selalu mengubah cara berpikir kita. Untuk berubah tindakan kita adalah pribadi kita, Tuhan percayakan kepada kita. Walaupun mungkin orang berkata nggak mampu, tapi kalau kita mau melakukan, pasti mampu. Mengapa? Ada Roh Kudus yang memberikan kekuatan. Setiap hari Roh Kudus mendorong kita untuk melakukan hal yang baik, hal yang baik, hal yang baik. Dan saat ini dalam kesulitan-kesulitan yang ada, saya percaya Roh Kudus selalu berbicara kepada dia, kepada kita, bagi kita semua. Dia katakan bahwa aku akan menolong engkau, aku akan bersamamu. Ini Yesus katakan, dia akan menyertai kita sampai akhir zaman. Mungkin ini firman Tuhan yang saya bisa sampaikan bagi kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu dalam doa. Haleluya. Haleluya. Kita angkat pujian. Besar anugerah-Mu. Glory Yesus Tuhan. Kita beda syikinara. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, katakan besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu. Sekali lagi besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu. Mari kita menyembah Dia. Haleluya. Glory, haleluya. Haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Sembahlah Dia. Dia Allah kita. Dia Allah kita yang dahsyat. Dia Allah kita yang memberkati kita. Hari ini kita ada karena anugerah Tuhan. Dia Allah yang ajaib. Dia Allah yang luar biasa. Dia Allah yang telah datang ke dalam dunia menebus kita. Dia telah naik ke surga. Yesus Kristus telah naik ke surga. Dan Roh Kudus telah datang ke dalam dunia ini. Roh Kudus yang menghibur kita. Roh Kudus yang menguatkan kita. Roh Kudus yang memampukan kita untuk hidup dalam kebenaran. Roh Kudus yang membuat kita mengerti tentang kebenaran.
Karena Roh Kudus yang menuntun kita kepada keselamatan demi keselamatan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu telah datang kepada kami. Dan firman Allah telah memberkati kami. Dan firman Allah kembali kepadamu dengan tidak sia-sia. Dan berkati kami semua. Kami bersyukur dan kami berdoa dalam Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, kita telah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan saat pagi hari ini. Terima kasih untuk Pendeta Franky Monangin yang sudah memberkati kita dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan terus memberkati di dalam pelayanan, pekerjaan, dan juga di dalam keluarga. Kepada seluruh jemaat, bisa memberikan persembahan melalui nomor rekening yang sudah tersedia. Biarlah melalui dengan apa yang kita punya, kita boleh memberkati gereja di mana tempat kita beribadah di tempat ini. Puji nama Tuhan, kita akan masuk dalam syafaat Tuhan, dan kita akan masuk dalam doa berkat. Kita akan naikkan pujian, peganglah tanganku Roh Kudus. Tak
Haleluya Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini di hari Pentakosta yang boleh kami rayakan, bahwa Engkaulah yang memegang tangan kami. Roh Kudus akan menuntun kami, memberikan penghiburan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan boleh memberikan kekuatan kepada kami, bagaimana Roh yang akan menuntun kehidupan kami melalui firman Tuhan yang sudah kami dengar pada pagi hari ini. Kami percaya seluruh jemaat telah diberkati Tuhan, dan seluruh jemaat boleh melihat bagaimana karya Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih untuk hamba-Mu, Pendeta Frankie Monangin, yang telah menyampaikan isi hati Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan memberkati dia di dalam pelayanannya, di dalam kehidupan keluarganya, bahkan dalam kehidupan kegiatan dan aktivitasnya sehari-hari. Tuhan terus menambahkan hikmat kepada hamba-Mu ini, biar dipakai lagi, lebih heran lagi setiap saat. Terima kasih Bapak, kami bersyukur untuk seluruh jemaat yang boleh mengambil bagian dalam ibadah pada pagi hari ini di rumah masing-masing. Biarlah mereka pun dipenuhi dengan sukacita yang berasal daripada-Mu. Kami bersyukur buat seluruh tim pelayan yang telah mengambil bagian dalam pelayanan ibadah pagi hari ini. Biarlah semakin hari, semakin kami dipakai Tuhan lebih hebat lagi. Keterampilan kami melayani Tuhan akan Tuhan tambahkan. Berkat jasmani dan berkat rohani akan Tuhan tumbuhkan dalam kehidupan kami masing-masing. Bapa di surga, dari tempat ini kami berdoa seluruh jemaat yang sedang beribadah online sejak pagi hari ini, biarlah Tuhan memberkati kehidupan pekerjaan mereka, Tuhan memberkati kesehatan mereka, Tuhan memberkati apa yang mereka butuhkan. Sekalipun kami mengalami dampak krisis ekonomi dari COVID-19, tapi kami percaya Tuhan tetap memegang tangan kami. Masa depan kami indah pada waktunya. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami berdoa buat setiap mereka yang mengalami dampak daripada pandemi COVID-19, mereka yang berstatus ODP, PDP, bahkan mereka yang berstatus sebagai pasien secara positif, biarlah di dalam nama Tuhan Yesus mereka dapat mengalami kesembuhan yang berasal daripada Tuhan. Tuhan memberkati setiap keluarga yang menjadi korban. Biarlah roh kekuatan dan penghiburan akan Tuhan terus nyatakan dalam kehidupan mereka. Tuhan juga memberkati para medis, Tuhan memberkati para dokter, perawat, bahkan rumah sakit yang menangani setiap mereka yang mengalami dampak dari penyakit pandemi COVID ini. Kami berdoa biarlah di dalam nama Tuhan Yesus mereka diberikan hikmat daripada Tuhan di dalam proses kesembuhan dalam tugas dan profesi mereka. Kami menyerahkan buat bangsa dan negara kami ya Tuhan. Biarlah kebijakan-kebijakan diambil dari pemerintah pusat, presiden, wakil presiden, para menteri, bupati, wali kota, dan gubernur. Biarlah mereka mengambil kebijakan karena pimpinan daripada Tuhan Yesus sendiri. Setiap warga negara taat akan apa yang sudah disampaikan oleh pemerintah untuk mentaati PSBB maupun stay at home. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih untuk semua kebaikan yang Tuhan sudah nyatakan. Hari ini kami bersyukur buat jemaat-jemaat kami yang berulang tahun. Biarlah Tuhan memberkati jemaat yang berulang tahun sejak minggu kemarin. Tuhan memberkati anakmu Daryl. Biarlah di masa kecilnya Tuhan memberkati dia, untuk dia bisa melihat bagaimana kemurahan dan panjang umur yang Tuhan memberikan. Kami menyerahkan buat anak muda kami, Dorce dan Nova Nolo. Tuhan memberkati di masa muda mereka, supaya mereka semakin hari semakin mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami menyerahkan juga buat Ibu Sinta ke dalam tangan-Mu. Tuhan memberkati dia di dalam kehidupannya sebagai ibu rumah tangga. Biarlah panjang umur dan lanjut usia yang Tuhan terus tambahkan, dia boleh merasakan kebaikan daripada Tuhan Yesus sendiri. Terima kasih. Kalau sebentar Tuhan, kami akan menyerahkan persembahan kami secara transfer. Biarlah Tuhan memberkati tangan-tangan kami yang akan mengembalikan berkat-berkat Tuhan pada pagi hari ini. Terpujilah nama Bapa di surga. Sebentar kami akan selesai dalam ibadah online. Biarlah Tuhan memberkati kami semua. Karena itu kami mengarahkan hati dan pikiran kami. Kami mengangkat kedua tangan kami, dan terimalah berkat kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan akan terus memberkati serta melindungi engkau dimanapun engkau berada. Tuhan akan terus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Bahkan Tuhan terus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau roh sukacita, damai, sejahtera hari lepas hari. Kiranya kasih dari Allah Bapa, kasih dari Allah Anak, dan persekutuan dengan Roh Kudus
akan terus dan senantiasa menyertai kita semua mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Semua kita yang percaya, mengimani dan mengamini bahwa Tuhan Yesus adalah sumber berkat, hikmat dan pengetahuan. Sama-sama kita katakan amin. Selamat merayakan hari Pentakosta. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.